gaji. Ini mbak kesayangan keluarga gue yang gajinya ratusan juta. Dan ini investasi ETF-nya dia. Yuk kita tanya bareng-bareng kenapa sih dia harus siapin pensiun dia dengan cara ETF. Senyumnya biasa aja mbak, jangan tekan-tekan Ahmad. Let's go! Nama gue Pandeka, gue karyawan biasa yang beruntung bisa hidup dan kerja di luar negeri di global company selama 1 dekade ke belakang. Di channel ini, kita sama-sama belajar gimana caranya punya investasi 1 miliar pertama dengan cara investasi ETF, kerja di luar negeri, dan perluas jaringan global kita. Oke, gue akan bahas 3 hal. Yang satu adalah berapa sih sebenarnya gaji ART di Singapura? Kenapa gue bisa bilang bahwa itu bisa sampai ratusan juta? Yang kedua, pensiun targetnya Mbak Ira, mbaknya gue itu berapa? Dan kalau menurut gue keren ya, mbak gue aja ada target duit pensiunnya, dan teman-teman gue aja tuh yang gajinya mungkin ratusan juta lebih atau sampai miliaran belum ada tuh dana atau tahu angka pensiunnya berapa. Atau boro-boro kepikiran uang dan ngerti kapan harus pensiun. Dan yang ketiga juga gue mau jelasin tentang investasi Mbak Ira itu pensiunnya seperti apa. Ya jawabannya udah pasti ETF karena channel gue yang gue suka dan Mbak Ira juga ngerasa nyaman, itu memang ETF. Tapi nanti gue kasih lihat angka detailnya. Oke Mbak Ira, sebelumnya saya, Ibu mau ucapin terima kasih karena Mbak Ira udah setia 10 tahun ke belakang jagain anak-anak daripada bayi, udah masakin masakan enak banget, udah sabar kalau saya marah-marah nggak jelas, Ibu juga suka marah-marah nggak jelas, ya intinya makasih Mbak Ira udah setia. Kita happy banget sama Mbak Ira dan nggak tahu hidup kita kayak gimana kalau nggak ada Mbak Ira. Alhamdulillah Mbak Ira udah kita anggap keluarga sendiri, intinya gitu. Nah, saya mau tanya, kan alhamdulillah Mbak Ira sama saya udah 10 tahun. Itu kenapa kok bisa betah gitu jauh sama keluarga, walaupun sering balik juga ke Jakarta, ke Cirebon gitu, tapi apa nih kira-kira kenapa kok bisa betah sama saya? Pertama karena di sini gajinya lebih besar daripada di Jakarta. Nah, terus kedua karena saya merasa nyaman tinggal di sini karena udah dianggap seperti keluarga sendiri. Terus ketiga saya udah sayang sama anak-anak. Beneran itu? Ya, Nah terus, emang yang ngebedain apa gitu kerja di sini sama kerja di Jakarta selain ya gajinya sampai ratusan juta segala macam, tapi yang ngebedain apa lagi gitu Mbak? ya yang ngebedain ya itu pertama gaji. Terus kedua di sini dapat semua TKW di sini dapat asuransi. Terus ada libur seminggu sekali. Gitu. Asuransinya emang dipakai Dulu pernah saya sakit, di dulu kan pernah dioperasi usus buntu. tes. Tadinya saya udah merasa cemas, takut nggak bisa bayar, tapi ternyata asuransi menjamin semuanya, alhamdulillah. Itu juga saya ingat itu rumah sakitnya istrinya SBY, biayanya kalau nggak salah 100 juta lebih. Ya alhamdulillah di sini semua di-cover, jadi alhamdulillah ini semua gitu ya. Nah, perihal uang nih Mbak, uang kan banyak itu, ya nggak harus TKW gitu ya, even karyawan pun duitnya masuk banyak, keluarnya banyak gitu. Nah, kalau Mbak Ira, atur keuangan Mbak Ira tuh biasanya kayak gimana tuh Mbak Ira? Berapa banyak kirim ke kampung? Apa ada yang ditabung atau kayak gimana? Kalau gaji saya sebagian dikirim ke kampung, terus ya sebagian buat diri sendiri, terus sebagian buat investasi nanti setelah saya pensiun gitu. Keren amat ya. Nggak tempat ini, ya kan karyawan gak banyak gitu yang mikirin pensiunnya gitu ya. Saya sih salut sama Mbak Ira. Udah saya ingat gitu anak-anak ke Cirebon, ke kampungnya Mbak Ira, nginep di rumahnya Mbak Ira, rumahnya bagus gitu kan. Jadi Mbak Ira ada investasi properti juga di kampung, ada ngurus bikin happy buat Mbak Ira juga, dan ada nyiapin pensiun juga gitu. Nah saya tahu masalah pensiun saya, masalah Mbak Ira buat prepare gitu. Nah Mbak Ira sekarang kan investasi di ETF gitu ya, di S&P 500, di company-company yang gede. Itu kenapa tuh? Kenapa mau investnya pakai dolar gitu? Kenapa nggak deposito di rupiah atau nggak bikin rumah lagi gitu? Kenapa di prepare pensiunnya itu sekarang, dan kenapa pakai US dollar gitu Mbak? Karena pertama saya ngikutin Kakak, Oke. kan waktu itu suruh menganjurkan untuk untuk dana pensiun nanti supaya uangnya nggak habis-habis gitu. Ya jadi ya apa salahnya gitu. Kalau misalnya saya invest di Indonesia kan takutnya ya bunganya mungkin nggak sebesar di sini. Iya, dan Iya. di Indonesia pun duit rupiahnya itu Mbak Ira turun terus gitu kan. Kalau yang Mbak Ira inget, Mbak Ira pas kesini dolar Singapura tuh masih 8.700, sekarang udah 12.000 gitu. Jadi
kasarnya duit yang Mbak Ira yang ditaruh di Indonesia itu grow 4% kayak 3% gitu. Itu juga sebenarnya dia turun karena dia melemah gitu secara value-nya. Makanya emang decision Mbak Ira di ETF nanti kita masukin juga gitu duit Mbak Ira growth-nya udah berapa walaupun baru 1 tahun ke belakang invest. Ya udah decision yang tepat gitu bahwa kalau kita lihat yang long term mudah-mudahan kita bisa capai target pensiun Mbak Ira gitu. By the way Mbak Ira juga udah punya target pensiunnya, dia udah kalkulasi berapa duit yang dia punya supaya duitnya bisa ditarik nggak habis. Makasih Mbak Ira ya sekali lagi Iya. udah dibantuin segala macam. Kita semua sayang, anak-anak sayang sama Mbak Ira. Sekali lagi nggak tahu kalau nggak ada Mbak Ira di rumah ini gimana ceritanya. Dan ya mudah-mudahan Mbak Ira tetap betah, mudah-mudahan sampai target pensiunnya juga sampai. Semoga kita di dalam tempat Allah terus deh, amin. Amin. Saya juga berterima kasih sama Bapak udah menganggap saya sebagai keluarga. Alhamdulillah, iya makasih ya Mbak. Oke, nah gue kasih tahu ya, minimal gaji ART di Singapura itu 550 SGD, berarti sekitar 6,6 jutaan. Nah setahun sekitar 80 jutaan. Kenapa gue bilang minimal? Karena kalau lo gaji di bawah itu lo bisa ketangkap atau di penjara atau dapat fine. Nah berikutnya range-nya itu sebenarnya sampai 900 atau ada yang lebih dari 1000 SGD. Anggaplah 900 berarti sekitar 10 juta, 10,8 jutaan per bulan. Artinya setara dengan 120 juta setahun. Makanya gue bisa bilang itu sampai ratusan juta. Itu belum sama THR ya kalau bosnya baik dan tambahan-tambahan lainnya. Makanya gue bilang TKI di Singapura itu gajinya sampai ratusan juta. Tujuan gue cerita di sini sih sebenarnya bukan buat pamer ya, tapi menginspirasi dan asalkan halal dan bisa bantu banyak orang, ya dikerjain aja. Dan orang beda-beda. Ada yang bilang gaji segitu kecil, ada yang bilang oke. Tapi sebagai pembanding, gue banyak ketemu S1, whether itu di Jakarta atau di Bandung, yang dia bisa ambil kerjaan serabutan aja gitu, bahkan itu di bawah UMR, dan bahkan masih banyak yang belum dapat kerjaan. Jadi ya uang segitu menurut gue layak. Nah yang kedua, gue mau bahas target angka pensiunnya si Mbak Ira, mbak gue yang harusnya duitnya ditarik gak akan habis-habis. Orang nyebutnya passive income. Nah Mbak Ira itu kemarin sempat beli rumah dan bangun rumah di kampung, yang anak-anak gue juga sempat nginep di rumahnya dia. Jadi investasinya dia itu banyak lari ke situ dulu. Nah sekitar hampir 1 tahun ke belakang, gue kasih target ke Mbak Ira supaya dia punya duit minimal 6 juta 1 tahun buat pensiunnya dia. Artinya kalau Mbak Ira ambil duitnya tuh 6 juta setahun pas lagi pensiun dia udah gak kerja lagi, gimana caranya duit pokok investasinya gak habis-habis, dan target uangnya itu sekitar 150 juta, sekitar 12.500 Singapore dollar. Jadi ngitungnya gini nih, jadi kalau kita mau 6 juta itu tinggal dikali aja 25, artinya terus kita 150 jutaan yang pokok investasi yang harus kita punya. Atau kalau mau pakai 4% rule sebagai Juklap, which is ada di video gue di video yang lain di channel gue, itu tinggal 6 juta dibagi 4% angkanya sama sekitar 150 jutaan. Nah itu hitungannya kalau kita go deep seperti ini. Jadi kalau kita pakai tabel S&P 500, which is kita beli indeks saham atau basket saham Amerika melalui ETF. Jadi saat dia pensiun tabelnya kayak gini nih, duitnya bisa diambil sebanyak ini, pokok investasinya nggak akan habis-habis, malah bisa bertambah. Bisa lihat di tabelnya juga ya. Jadi seiring perkembangan waktu, dia nggak harus nambah investasinya, tapi uang investasinya dia itu akan terus bertumbuh. Dan tarikan uang per tahunnya juga akan bertumbuh. Balik lagi ya, mungkin angkanya yang gue pakai ini, yang gue targeting buat Mbak Ira ini kecil, tapi tujuannya adalah gini, gimana caranya mbak gue atau kalian itu kalau nggak kerja lagi, at least ada duit pegangan. Ya bisa lanjut kerja lagi kalau mau, tapi setidaknya ada duit masuk yang nggak berhenti-berhenti dan bisa diwarisin ke anak cucu. Dan gue nunjukin kalkulasinya kalau kalian mau 60 juta, 600 juta passive income, ya tinggal dihitung sendiri aja gitu. Tinggal diatur target investasinya. Nah investasi pensiun Mbak Ira di mana nih gue buka-bukaan ya. Jadi ini gue kasih lihat investasi ETF Mbak Ira, nama tickernya tuh VUAA. Ini ETF yang track 500 top company in the world. Lihat aja di Yahoo Finance. Terus masuk ke holdingsnya, ini tuh top company kayak Apple, Google, Amazon, Tesla, Meta, Microsoft. Jadi kamu beli misalnya Rp15.000, Rp100.000, sekali beli itu dapat 500 company. Nah performance-nya kalau kita lihat itu sekitar 14%-an 5 tahun ke belakang. Dan ini semua di US dollar saya. Jadi ya mbak gue tuh investasinya di US dollar, nyiapin pensiunnya di US dollar. Cara belinya even dengan 15.000, 100.000 juga bisa disisihin setiap gajian. Gue ada video sebelum ini gimana caranya bisa beli di ETF di Indonesia. Nah, duit Mbak Ira kalau lo lihat di sini ada 1.807 USD per hari ini. Jadi 1 tahun ke belakang kalau lihat sebelah sininya growth-nya 143 US dollar. Kalau dirupiahkan ya, ini karena dia investnya awal tahun lalu, berarti misalnya 2024 1 US dollar sekitar 15 ribuan. Jadi pokok investasi dia pertama waktu itu dia masukin 1.663,
Jadi dikali 15.000 sekitar duit dia di awal 25 jutaan. Nah, di tahun 2025 itu US dollar udah naik 16.000. Nah, duit dia ada sekitar 1.807. Jadi dikali 16.000 duit dia sekarang 29 jutaan. Mungkin terlihat kecil ya, terlihat kecil, tapi 29 dibagi 25 juta itu 16% growth loh. Itu tinggi untuk di kasta investasi. Considering Mbak Ira nggak ngerti-ngerti amat tentang investasi, dan duitnya dimasukin langsung aja gitu. Ingat, ini dia beli indeks ya, jadi dia nggak main saham, dia nggak jual beli saham, dia nggak butuh pinter gitu, dia cuma tinggal masukin terus ditinggalin. Jadi balik lagi ke selera ya, menurut kita play indeks ini, play ETF ini mudah dan murah. Ketimbang reksadana pun ini lebih murah, karena reksadana tuh biaya transaksinya mahal. Dan ETF tuh kita paling cocok karena pakai US dollar, murah, gampang, pakai HP, dan exposure company-nya tuh yang gede-gede banget gitu loh di Amerika sana. Nah, tadi kita udah lihat mbak kesayangan di rumah ini dan kesayangan keluarga besar gua tentang gimana caranya dia ngatur uang yang dia dapat. Sangat salut sama Mbak Ira karena dia nggak hanya spend untuk orang di kampung, tapi dia juga spend buat dirinya sendiri. Dia mau nikmatin hidupnya juga dengan dia spend dari apa yang dia terima. Tapi beyond that, dia juga pastiin 500.000 sampai 1 juta setiap bulan ya untuk dia invest untuk uang pensiunnya dia. So, kalau dia bisa, teman-teman juga harusnya bisa mikirin uang pensiun dan pikirin lebih jauh ke depan gimana caranya kita bisa dapat tuh duit yang berarti setelah kita udah gak kerja lagi. Nah, kalau teman-teman mau tahu berapa sih angka yang pas buat pensiun, itu juga penting, dan please klik di video satu ini. So, like dan subscribe juga ya, dan komen di kolom di bawah kalau teman-teman menemukan manfaat dari video ini. Cool, ciao.